Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nasihati wasilah bainal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wal anbiya wa rasuluh was-siddiqin wal khulafa'ur rasyidin was-sholihin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisik, zahiran wa batinan. Secara fisik zahir dan fisik batin yang dikatakan roh. Alhamdulillah, dengan adanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kesehatan ini, alhamdulillah kita sama-sama bisa menikmati dengan adanya kedua kesehatan itu, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Sehingganya kita sama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah keyakinan, yaitu iman dan Islam serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa duduk di tempat ini dengan adanya majelis ilmu atau kultum maghrib atau kuliah maghrib yang biasanya diadakan pada tiap-tiap tempat peribadatan. Biasanya diadakan kalau di Batam ini memang kayak di Surabaya. Di Surabaya juga ba'da maghrib diisi dengan kuliah-kuliah ilmu, majelis ilmu, baik di masjid maupun di musalla. Alhamdulillah, walaupun kita diberi beberapa kesibukan hidup di dunia ini, nyatanya kita masih bisa mengikhlaskan diri untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah, tercucurluahkan
keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi Sayyidil Mursalin, Sayyidil Anbiya, Sayyidil Khulafa'ur Rasyidin, Sayyidis Sholihin, Sayyidis Siddiqin, Sayyidis Mujtahidin, dan banyak beliau jadi panglima-panglimanya. Apa yang ada pimpinan-pimpinannya, apa yang ada di dunia ini. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid, penghulunya para nabi, penghulunya para utusan, penghulunya atau sultannya atau rajanya para utusan, para nabi, rajanya para siddiqin, rajanya orang-orang yang ahli kebenaran, rajanya orang-orang yang paling membenarkan, yaitu membenarkan sahnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajanya atau sayyidnya atau sultannya para solehin, para orang-orang yang baik. Jadi di dunia ini sebaik apapun kita tetap dipelopori oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglimana para mujtahid, para pejuang-pejuang agama ibn Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan makanya kita diikatkan dengan begitu banyak selawat-selawat yang diterbitkan oleh para ulama, para muassis, para penerbit-penerbit, khusus digunakan untuk menjaringkan diri kita, rohani kita kepada baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustafa itu yaitu nabi pilihan, nabi mukhtar, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk khuluqul azim, makhluk yang punya keagungan akhlak yang agung, makhluk khuluqul Quran, makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak-akhlaknya Quran. Jadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelopori semua pimpinan-pimpinan, semua apa yang ada di dunia ini, seperti yang disebut tadi tersebut. Hadirin wal hadirat jamaiyah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jaringan kita lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat salawat-salawat, baik salawat nariyanya, baik salawat Syirril Asrar atau salawat nur, baik salawat Fatihnya, baik selawat Jibrilnya, baik selawat Badarnya, baik selawat Kubranya, semua banyak lagi selawat-selawat yang tidak kita semua bisa sebut. Itu hanya untuk menjadi mata rantai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamiah majelis pengajian rahimakumullah. Kalau kehidupan ini tidak ada jaringan, tidak ada zikir dan selawat, tidak ada jaringan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia itu hidupnya itu pastinya enggak karuan. Benar.
enggak karuan, enggak punya inisiatif yang bagus, enggak punya pemikiran yang bagus, enggak punya arah dan tujuan yang bagus. Karena orang yang berjalin kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan dalam doa Shalawatul Munjiyah, salawat munjiyat. Salawat munjiyat itu dibaca, dibuat doa pada tiap-tiap para ulama, pada tiap-tiap orang soleh, pada tiap-tiap orang mukmin, baik di dalam sembahyang, selesai sembahyang, doa itu kebanyakan masyhur itu dipakai oleh sebagai doa di dalam selesai sholat. Dan juga salawat munjiyat itu dibaca baik tasyakuran, baik di dalam tahlilan. Kalau orang Nahdiyin bandingkan kalau bertahlil, doa tahlilnya jarang tidak memakai salawat munjiyat, pasti itu ada salawat munjiyat. Karena di salawat munjiyat itu mengajarkan kita berpikiran yang positif, berpikiran yang bersih, punya langkah yang bersih, punya tujuan yang bersih, punya kelakuan yang bersih. Dalam kalimatnya salawat munjiyat itu Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Dalam maknanya Allahumma ya Allah sholli, semoga curahan rahmat atau salawat tunjina biha min jami'il ahwat, ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala tunjina semasa selamat yang menyelamatkan kepada kita semua biha dengan selamat. Min jami'il ahwal, dari perkara-perkara yang membahayakan, wal afat, dan dari segala kejelekan-kejelekan, dari bahaya-bahaya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan bagi orang-orang yang selalu menjaringkan dirinya, rohnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bahaya-bahaya. Wa taqdi lana biha min jami'il hajat, dan Allah menentukan biha dengan salawat kepada orang-orang yang bersalawat. Min jami'il hajat, dari semua hajat-hajat, dari semua cita-cita. Jadi kalau untuk tercapainya cita-cita harus jadi orang yang ahli selawat. Nggih ada betul. Nggih. Wa tabdilah nabiha min jamil hajat. Allah nantuaki menentukan biha dengan selawat min jamil hajat, dari semua hajat-hajat.
Itu keutamaan fadilah orang-orang yang membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabuka bersabda, siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala semuanya tergantung daripada hajat. Hajat itu dengan niat sama enggak? Hajat dengan niat sama atau tidak? Sama. Hajat, sampai punya hajat mau naik umrah, ya berarti niat sudah ya. Sampean berniat mau naik umrah, sudah hajat, berarti lain bahasa satu kesatuan ya. Kata Rasul, semuanya perbuatan tergantung daripada niat. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua tergantung dari niat, dan Allah memberi wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in ma nawa, Allah memberi apa yang ada di dalam niat itu sendiri. Itu perlunya cita-cita. Benar nggak benar? Jadi kita harus punya cita-cita. Jadi karena Allah memberi apa yang dicita-citakan oleh kita. Mau umrah harus ada hajatan. Hajatan itu harus juga seiring dengan usaha. Doa sudah jadi hajatan. Doa sudah jadi niat. Niat kalau tidak berdoa juga ya mungkin walaupun tercapai, kata wa innamal likulli imri'in ma nawa, Allah memberi apa yang ada di dalam jiwanya manusia, niatnya manusia, hajatnya manusia. Cuma kalau tidak ditambah dengan doa dan usaha, mungkin biasanya tercapainya 1 bulan dipindah kepada 10 tahun. Iya. Watak dila Nabi Amin Jamil Hajat. Allah menentukan apa kepada hajat-hajat kita pihak orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelanjutannya di dalam salawat munjiat itu wa tudahhiruna biha min jami'is, Allah membersihkan, wa tudahhiru tahara, Allah membersihkan biha dengan salawat min jami'is sayyi'at, dari kekotoran, dari kejelekan. Jadi orang itu kalau sudah hatinya, jiwanya, rohnya menjadi mata rantai berselawat kepada Rasulullah, insya Allah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan diantaranya dari prasangka yang tidak baik. Itu juga sebagai merupakan kekotoran dalam jiwa. Benar tidak? Nggih. Berprasangka yang tidak baik itu perlu dibersihkan, dibuang di dalam jiwa. Sensitif, berprasangka buruk, dengki, iri, ria, sombong. Itu gerakan-gerakan batin, gerakan-gerakan hati. Supaya keluar daripada keburukan, kekotoran jiwa, maka wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at.
harus jadi orang ahli salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu. Ahli salawat yang dikatakan ahli lain, membaca salawat dengan ahli salawat lain. Nggih. Membaca salawat sekedar baca, ketika diundang tasyakuran baca salawat ini salawat itu namanya baca salawat, iya kan? Bukan ahli salawat. Baca salawat, ikut tibaan tiap seminggu sekali, biasanya diadakan di musala-musala atau di masjid-masjid, itu membaca salawat. Tapi kalau orang mendawamkan salawat, itu tidak mengenal ruang dan waktu, di mana saja bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma salawatnya mungkin lain, cara membacanya lain. Tidak mungkin sampean kula dengan ajunan semua membaca selawat teriak-teriak kayak di masjid ketika naik mobil atau ketika naik sepeda motor. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau naik sepeda motor misalnya naik mobil, itu pakai selawat sirril asrar, selawat rahasia di dalam rahasia. Paham? Cuma hati pembacanya yang dengar, di dalam hati. Kalau di dalam hati itu walaupun di mana saja berada, baik di tengah lautan, di dalam lautan, baik di angkasa, di mana saja berada, itu tidak mengganggu suasana. Nggih. Tapi kalau rajin seperti selawat, membaca selawat di masjid, di musala, ya harus bisa mengkondisikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya alima ma fis sudur. Allah Maha mengetahui apa isi dalam jiwa, atau apa isi dalam dada, atau apa isi dalam hati. Maka selawat pakai kulub, pakai hati. Jadi siapa bangun tidur, sebelum tidur berselawat di dalam hati. Jadi hati ini jangan diisi oleh apapun. Cuma dua perkara isinya hati untuk selamat dunia akhirat, yaitu zikir dan selawat. Isi Allah dengan Rasulullah, isi Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir Allah, selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati harus diisi dengan dua perkara. Kalau pemikiran akiu kata jenengan mau buat bisnis berapa bisnis, mau buat rokok berapa rokok, mau buat bisnis ini, buat itu, besok mau buat itu, terserah aja, terserah sampai. Tapi satu, hati harus isi zikir dan selawat. Zikirnya hati lain dengan zikir lisan, zikir adab. Zikir adab ini la ilaha illallah, tapi tetap dibenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan mulut. Kalau tidak dibenarkan dengan hati, maka fatal, tidak diterima, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma lisan. Tapi kalau hati berzikir atau selawat tanpa lisan, sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hatilah yang punya sambungan erat kepada Allah dan punya sambungan erat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Dan makanya hati itu perlu didoain benar kepada Allah, sebagaimana Allah mengajarkan di dalam Quran untuk menjadi hati-hati yang baik, menjadi hati-hati yang terang. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina bil ma'rifat fa adnat qulubuhum bittaqwa. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma ja'alna, jadikanlah kula berpanjenengan kalau berjamaah, wa ja'alni kalau mufrad, kalau sendirian, mahbuban, kecintaan, fi qulubil mu'minina, di dalam hatinya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil ma'rifat, dengan penglihatannya orang-orang beriman. Fa'atnat qulubuhum bitauhid, dan anugerahlah, berikanlah fa'atnat qulubuhum, hati-hati kepada kami, hati-hati mereka orang-orang mukmin bitauhid, dengan tauhidnya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya orang-orang mukmin itu ma'rifat kepada Allah. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau setakat Islam mereka tidak beriman, banyak orang Islam. Kata orang Jawa Timur, Islam KTP. Ya, Islam KTP, salat enggak salat, bertasbih tidak bertasbih, bertahmid tidak bertahmid, bertahlil tidak bertahlil. Banyak orang Islam. Tapi kalau orang mukmin pasti mengiratkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada Rasulullah sallallahu, dan hubungan kepada sesama orang-orang saleh. Hadirin wal hadirat jamiah majelis ba'da maghrib rahimakumullah. Kembali kepada shalawatun jinnah yang tadi. Wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Wa tarfa'a, dan ajunan Allah Subhanahu wa taala rafa'a, mengangkat biha, dengan selawat, indaka 'ala darajat, di sisi Allah Subhanahu wa taala, a'la darajat, paling tingginya derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang ahli selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan cuma yang tinggi, paling tingginya a'la darajat. Kalau a'la kan tinggi, a'la lebih tinggi lagi, tinggi-tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk punya makam yang tinggi harus jadi orang ahli selawat, bukan orang baca selawat. Baca selawat ya setakat di majelis kumpulan selawat. Tapi kalau orang ahli selawat, siang malamnya tak mengenal ruang dan waktu, di mana saja berada bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuballighu nabi sallallahu alaihi, balaga Allah menyampaikan, wa tuballighuna, Allah menyampaikan kepada kita yang berselawat
biha dengan salawat, aqsal ghayat min jami'il khairat wa ba'dal mamat. Memberi Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Allah Subhanahu wa taala ke makam kesempurnaan di dunia sampai wa ba'dal mamat, sampai setelah nanti kematian orang-orang yang ahli selawat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya orang-orang yang ahli selawat. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau diterjemah salawat tunjina ini saja sampai Isya. Karena saya bukan tujuan berceramah di sini, setakat silaturahim, mungkin dan kula kadito tidak menyambung perkataan mungkin sampai di sini. Yang penting ini sebagai evaluasi, sebagai perluasan dorongan-dorongan kita, bagaimana kita sama-sama bisa memantapkan diri kepada Allah, berjaring kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memantapkan diri berjaring kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak berjaring kepada kedua-duanya, maka kita jangan harap akan menjadi orang-orang yang punya makam mahmudah, makam-makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, walaupun sebentar, mudah-mudahan manfaatnya besar, khususnya kepada diri dan kula dan kepada antum semua. Kula akhiri dengan kata maaf, dengan kata petunjuk. Wal kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.